Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang arsitektur komunitas dengan penerapan prinsip TOD pada kawasan Kota Tua. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fatih, kemudian kelompok saya Alvan Sutanto dan juga Farhan Faturrahman. Yang pertama itu adalah analisis kawasan. Secara letak geografis, Kota Tua Jakarta terletak di daerah Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Taman Sari, Kota Madya, Jakarta Barat. Saat ini kawasan Kota Tua berada di dua wilayah Kota Madya, yaitu Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Kota Tua sebagai cikal bakal Jakarta Utara tentunya menyimpan baik cerita di balik megahnya bangunan tua cagar budaya peninggalan masa lalu dari zaman kolonial Belanda. Untuk Kota Tua Jakarta, daerahnya sebelah utara berbatasan dengan Pasar Ikan, Pelabuhan Sunda Kelapa, dan Laut Jawa. Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Jembatan Baru dan Jalan SMK. Sebelah barat berbatasan dengan Kali Kerukut, dan sebelah timur berbatasan dengan Kali Ciliwung. Kemudian selanjutnya ada beberapa bangunan bersejarah di kawasan Kota Tua. Ada Gedung Arsip Nasional, Gedung Chandranaya, Vin Rajen Deyuan, Petak 9, Pecinan Glodok dan Pinangsia, Gereja Sion, Tugu Jam Kota Tua Jakarta, dan juga Stasiun Jakarta Kota. Kemudian ada juga Museum Sejarah Jakarta atau yang biasa kita kenal Museum Fathahillah. Kemudian ada Museum Seni Rupa dan Keramik, ada Lapangan Fathahillah, ada replika Sumur Batavia, ada Museum Wayang, Kali Besar, Hotel Former, News Pandedak, Gedung Dasar Musin, kemudian ada Jembatan Kota Intan, Galangan VOC, Menara Syah Bandar, Museum Bahari, Pasar Ikan, Pelabuhan Sunda Kelapa, dan juga ada Masjid Luar Batang. Bangunan-bangunan tersebut dibagi menjadi beberapa grade. Ada grade A dan juga ada grade B. Di bangunan grade A itu terdiri dari Museum Bank Indonesia, ada Museum Bank Mandiri, Museum Toko Merah, ada Museum Fathahillah, ada Museum Wayang, ada Gedung Jasindo, ada Gedung BNI 46, Kantor Pos, dan juga ada Museum Seni Rupa dan Keramik. Kemudian bangunan grade B itu terdiri dari Gedung Dasar Musin Building, Cafe Batavia, PT Asuransi Jasa Indonesia, Bank Mandiri, PT Kertaniaga, ITC PPI, STMIK Swardharma, PT Jasara Harja, Gedung Singa Kuning, dan Museum Wayang. Kemudian pemetaan bangunan sesuai fungsi. Di kawasan Kota Tua ini yang berwarna hijau itu ialah zona terbuka. Kemudian yang berwarna merah itu adalah zona bangunan bersejarah. Di sini tempatnya bangunan-bangunan bersejarah. Kemudian ada yang warna biru ada zona bangunan ruko, kemudian warna ungu ada zona area perkantoran, warna kuning zona perumahan, dan warna abu-abu itu ada zona industri. Kemudian selanjutnya ada pemetaan bangunan vakan atau bangunan yang kosong pada kawasan Kota Tua, yaitu bangunannya yang sudah tidak terpakai hingga saat ini. Terdiri dari Gedung Singa Kuning, kemudian ada Toko Merah, ada Gedung Dasar Musim, dan juga terakhir ada Gedung Cipta Niaga. Selanjutnya ialah konsep TOD, Transit Oriented Development. Yang pertama itu adalah walking and cycling. Untuk walking, jalur pedestrian di kawasan Kota Tua Jakarta sudah cukup memenuhi kebutuhan penempatan jalur pedestrian tersebut. Adapun beberapa titik untuk mengadakan perbaikan ataupun pengembangan jalur pedestrian di area tersebut. Karena tidak semua di area Kota Tua itu jalur pedestriannya baik ya. Ada beberapa titik yang tidak ada jalur pedestrian dan juga ada yang jalurnya itu sudah tidak layak pakai. Di sebelah kiri ini ada gambar pemetaan jalur pedestrian pada kawasan itu Kota Tua, dan yang berwarna merah, lingkaran merah ini ialah area pedestrian yang butuh mengalami perbaikan atau pengembangan. Dan di sebelah kanan ini ada contoh salah satu jalur pedestrian di kawasan Kota Tua Jakarta yang sudah cukup baik. Untuk analisis isu ekosistem, untuk walking terdapat isu yang berkaitan dari dua faktor, yaitu faktor kenyamanan dan faktor keamanan. Untuk faktor keamanan itu yang pertama, kurangnya penjagaan yang dapat memastikan pejalan kaki aman baik dari kejahatan ataupun kecelakaan. Yang kedua, jalur pedestrian banyak yang rusak dan belum diperbaiki seperti yang saya jelaskan tadi.
kemudian hak kaum difabel atau disabilitas dalam pedestrian yang masih banyak belum diaplikasikan ke dalam jalur pedestrian. Untuk faktor kenyamanan, yang pertama itu panas. Panas itu menjadi faktor utama pejalan kaki untuk mau atau tidak mau berjalan kaki di tempat tersebut. Yang kedua, ada jalan masih banyak yang sempit yang tidak sesuai standar untuk jalur pedestrian. Yang ketiga, ada pasifnya pemandangan yang membuat pejalan kaki menjadi jenuh, dapat mengurangi minat. Terakhir, ada kurangnya fasilitas peninjau pada jalur pedestrian. Untuk usulan, seperti gambar di samping itu adalah contoh usulan jalur pedestrian yang baik yang terdapat di Indonesia, itu adanya tempat perniagaan di sekitar jalan pedestrian, kemudian adanya kanopi untuk sebagai peneduh, fasilitas tempat duduk, ada vegetasi juga, kemudian ada ubin braille atau building block, ada lampu jalan dan pemisah yang jelas, menggunakan vegetasi sekaligus menjadi faktor pindahan. Studi presiden untuk usulan pedestrian, usulan desain walking, jalur pejalan kaki, dan juga ada jalur bersepeda. Untuk desainnya usulannya ada bangku untuk tempat beristirahat, ada vegetasi sebagai peneduh, pengganti kanopi, kemudian ada building block untuk kaum difabel, dan juga ada pemisah jalan, kemudian juga di sebelahnya juga ada jalur pesepeda. Kemudian ada cycling. Bersepeda merupakan konsep dari TOD di suatu kawasan adalah opsi transportasi bebas dari bahan bakar, sehat, terjangkau, efisien, dan mengkonsumsi sedikit kali ruang dari sumber daya perkotaan. Karena sepeda tidak memakan banyak ruang yang banyak, namun dalam pemakaiannya untuk sebuah kawasan TOD diperlukan tempat parkir dan penyimpanan yang aman. Di kawasan zona inti kota tua belum terdapat jalur sepeda maupun titik tempat parkir sepeda. Di kawasan kota tua baru terdapat tempat penyewaan yang pemakaiannya pun dilakukan di area Taman Fathahillah. Oleh sebab itu, perlu usulan desain jalur sepeda dan tempat parkir untuk memenuhi konsep dari suatu desain kawasan TOD dari kawasan tersebut. Dapat didesain jalur sepeda yang melalui sebagai zona inti kota tua. Untuk analisis isu ekosistem, yang pertama di kota tua itu tidak ada jalur sepeda. Yang kedua, pengguna sepeda harus dapat mengakses jalan mereka dengan mudah dan memiliki kondisi yang membuat perjalanan lebih nyaman. Usulannya itu ada jalur sepeda didesain untuk dapat menuju atau melalui poin dari kawasan wisata kota tua yang berfungsi agar wisatawan dapat menikmati kawasan wisata kota tua ketika bersepeda. Adapun titik-titik yang menjadi pemberhentian untuk parkir sepeda adalah area Musim Bahari, Taman Fathahillah, samping halte Kali Besar Barat, dan depan kantor BNI. Bisa dilihat dari gambar yang di sebelah kiri, yang warna hijau itu peta perencanaan jalur sepeda yang melewati kawasan zona inti kota tua. Kemudian ada ini yang warna kuning, titik-titik parkirnya yang tadi sudah disebutkan. Kemudian ada usulan desain cycling itu ada parkir sepeda dan juga ada jalur sepeda. Untuk parkir sepeda penempatan sudah dijelaskan di sebelumnya itu. Kemudian di sini ada desain usulan dalam rancangan desain itu hampir sama seperti pejalan kaki ya. Ada fasilitas duduk untuk pejalan kaki, ada building block, terus jalur pesepeda, terus kemudian pemisah jalan yang jelas untuk keamanan pedestrian dan juga pesepeda, dan juga ada vegetasi, peneduh atau pengganti kanopi. Kemudian ini adalah master plan 3D penerapan walking dan cycling. Selanjutnya ialah transiting. Angkutan umum menghubungkan wilayah-wilayah kota yang terlalu jauh bagi pejalan kaki. Angkutan umum juga hadir dalam berbagai bentuk moda transportasi untuk mendukung kebutuhan transportasi perkotaan, termasuk kendaraan berkapasitas rendah, becak bermotor, angkutan kota, bus, ataupun tram. Angkutan kota. Untuk angkutan kota terdapat 2 angkutan kota yang melewati zona kota tua dari rute Priuk kota. Yang pertama ada M15 dan kemudian ada M15A. Yang membedakan itu hanya rute pencapaiannya saja, yang M15 melewati Kampung Bandan, sedangkan yang M15A melewati Mangga 2. Kemudian untuk Transjakarta ada
dua koridor, yaitu koridor 1 Blok M Kota, kemudian koridor 2 Tanjung Priok Penjaringan. Untuk Tanjung Priok Penjaringan dia bisa turun di halte Kota Tua Jakarta, atau bisa di halte Kali Besar Barat, atau halte Museum Fatailah. Kemudian ada skematik transiting. Sistem kerjanya angkutan kota harusnya tertata lebih baik lagi, yaitu dengan mengatur halte tempat naik turunnya pengguna angkutan kota, guna memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna angkutan kota maupun pengguna jalan lain, serta agar terciptanya prinsip transit dalam TOD. Penambahan dan perawatan halte akan membuat pengguna angkutan umum semakin banyak dan mengurangi kepadatan di jalan. Penambahan dan perawatan halte juga akan membuat posisi sekitar titik halte semakin banyak untuk dikunjungi oleh orang-orang. Kemudian itu ada analisis isu ekosistem transiting. Untuk angkutan kota, dalam permasalahan angkutan kota itu terdapat pada kawasan ini adalah belum tertatanya sistem naik turun penumpang, karena angkutan kota pada kawasan ini tidak terpaku pada halte yang telah disediakan. Angkutan kota sangat bebas untuk menaik turunkan penumpang dimanapun yang akan berakibat lalu lintas jalan terganggu. Jadi di kota tua ini masih banyak angkutan kota yang tidak memakai halte untuk menaikkan penumpang atau menurunkan penumpang, sehingga menimbulkan kemacetan di jalan yang menjadi tidak teratur. Kemudian ada angkutan umum Transjakarta. Angkutan Transjakarta sudah tertata dengan baik pelaksanaannya. Hanya saja di beberapa ruas jalan pada kawasan ini masih kurang ketersediaan halte yang membuat pengguna angkutan Transjakarta harus berjalan cukup jauh untuk mencapainya. Terus yang ketiga ada halte. Permasalahan pada halte terjadi adalah masih kurangnya ketersediaan halte dan kurangnya perawatan untuk angkutan kota membuat pengguna malas untuk menggunakannya. Jadi di kawasan Kota Tua Jakarta ini masih banyak halte-halte yang sudah tidak terpakai ya, karena kondisinya yang sudah tidak cukup baik. Usulan transiting itu yang pertama, sistem kerjanya angkutan kota harusnya tertata lebih baik lagi, yaitu dengan mengatur halte tempat naik turun pengguna kota. Kemudian ada penambahan dan perawatan halte akan membuat pengguna angkutan umum semakin banyak dan mengurangi kepadatan di jalan. Dan ketiga itu penambahan dan perawatan halte juga akan membuat potensi sekitar titik halte semakin banyak untuk dikunjungi oleh orang-orang. Kemudian ini adalah contoh penerapan detail usulan transiting. Untuk contoh perbaikan atau pengembangan pada halte angkutan umum non-BRT dengan penambahan fasilitas seperti rambu pemberhentian bus dan juga papan rute angkutan umum yang melewati kawasan tersebut. Halte angkutan umum non-BRT memang kerap kali sedikit diacuhkan dibandingkan halte bus BRT. Perbaikan atau pengembangan halte tersebut diharapkan dapat menambah kecintaan seseorang terhadap angkutan umum, sehingga angkutan umum dapat dioperasionalkan dengan baik lagi. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Saudara Alvan Sutantio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Saudara Muhammad Al-Fatih yang telah menjelaskan presentasi sebelumnya. Saya Alvan Sutantio akan melanjutkan presentasi atau slide berikutnya. Jadi untuk usulan 3D penerapan transiting bisa dilihat pada presentasi berikut bahwa untuk desain halte non-BRT kami menggunakan halte yang berukuran 200x600. Di sini bisa dilihat desain yang kami terapkan. Lanjut ke tahapan connecting. Jadi connecting adalah sebuah jalur pedestrian kaki yang singkat dan langsung menghubungkan jaringan jalan-jalan yang padat di antara blok-blok kecil yang dapat dilewati. Hal ini penting kemudahan berjalan kaki dan aksesibilitas dari jalan utama karena tidak perlu berjalan jauh dengan rute yang sama. Jadi pada tahap connecting ini merupakan tahap yang dimana menghubungkan antara pedestrian, jalan pedestrian, jalur sepeda, dan jalur-jalur angkutan umum. Untuk skematiknya bisa dilihat bahwa konektivitas dalam hal pedestrian dan juga jalur sepeda dan berbagai titik harus dibuat dan didesain dengan baik agar tercipta TOD yang dapat membuat orang-orang berpindah dari angkutan umum maupun pribadi ke kendaraan sepeda maupun berjalan kaki ke suatu tempat. Konektivitas jalur sepeda yang eksklusif akan membuat orang ingin karena memiliki jalur yang aman. Jadi konektivitas pedestrian mencakup jalur pejalan kaki yang mana juga ramah terhadap disabilitas.
Nah, untuk analisis isunya itu, konektivitas dalam hal pedestrian dan jalur sepeda masih sangat kurang. Oleh karena itu, yang terjadi pada saat ini adalah ketika orang yang akan berpergian, ia harus menggunakan kendaraan umum maupun pribadi yang akan membuat kepadatan lalu lintas. Jadi antara pedestrian dan jalur sepeda itu di kawasan ini masih kurang atau minim. Nah, untuk usulannya, ada 3 usulan yang kami terapkan. Pertama, konektivitas dalam hal pedestrian dan juga jalur sepeda ke berbagai titik harus dibuat dan didesain dengan baik agar tercipta TOD yang dapat membuat orang-orang berpindah dari angkutan umum, pribadi ke kendaraan sepeda maupun jalan kaki ke suatu tempat. Yang kedua, konektivitas pedestrian mencakup jalur pejalan kaki yang mana juga ramah terhadap disabilitas. Yang ketiga, konektivitas jalur sepeda yang eksklusif akan membuat orang ingin bersepeda karena memiliki jalur yang aman. Lalu untuk detail usulan connecting-nya itu, untuk menciptakan kawasan TOD, connecting adalah tahapan untuk menciptakan sebuah konektivitas yang memudahkan orang untuk berpergian ke suatu tempat. Jadi jalur pedestrian dan jalur sepeda itu harus diprioritaskan dan dihubungkan ke jalur-jalur seperti angkutan umum dan ke destinasi-destinasi yang bisa dituju oleh wisatawan atau turis. Nah, di sini ada detail usulan yang sekaligus dari 3D Master Plan untuk connecting. Untuk menghubungkan seluruh konektivitas dan memudahkan konektivitas khususnya pejalan kaki dan sepeda, dibutuhkan jalur yang eksklusif pada persimpangan jalan sehingga tidak akan terganggu oleh kendaraan lain. Nah, untuk konektivitasnya ini, pejalan kaki dan bersepeda meliputi seluruh ruas jalan yang ada, yang tujuannya adalah mendekatkan berbagai macam tujuan orang-orang termasuk ke titik transit seperti halte dan stasiun, serta ke titik area parkir kendaraan yang ada. Jadi setelah jalur sebelumnya yang sudah aman di persimpangan jalan dari pedestrian maupun jalur sepeda, jalur tersebut juga harus bisa menghubungkan ke titik-titik transit, angkutan umum, dan ke hal-hal destinasi yang lainnya. Kita lanjut ke konsep mixing. Nah, pada konsep mixing ini kita lihat untuk skemanya. Jadi yang pertama itu ada konsep di mana menata sebuah kawasan yang derajat sosialnya itu tidak dibedakan dari kalangan bawah sampai atas. Jadi semua itu berbau bersama. Untuk tata guna lahan atau bangunan mixed use, penggunaan lahan atau bangunan difungsikan sebagai mixed use agar dapat menarik wisatawan atau orang untuk datang ke tempat tersebut yang dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Nah, untuk parcel atau blok pada kawasan ditata tidak berdasarkan zoning. Hal ini juga bertujuan agar orang yang datang bisa dari banyak kalangan, segala usia dan derajat yang nantinya dapat menghidupkan konsep TOD. Nah, untuk analisis isu ekosistemnya, di sini ada 3 isu yang kita analisis. Pertama itu masih terlihat pengelompokan sosial dalam suatu kawasan. Jadi masih banyak masyarakat yang sangat terlihat perbedaan sosialisasi berdasar pada pengelompokan derajat masing-masing kelompok. Yang kedua, ada masih banyak dalam sebuah satu lahan hanya terdapat satu fungsi saja. Pada sebuah kawasan kota tua masih saja terlihat pada satu lahan hanya diperuntukkan untuk satu bangunan dan satu fungsi saja. Yang mana konsep tersebut bertolak belakang pada konsep TOD. Yang ketiga, penataan sebuah kawasan masih terikat dengan zonasi bangunan. Penataan pada kawasan kota tua Jakarta juga masih terpaut pada untuk masing-masing fungsi bangunan yang membuat hal tersebut memberikan dampak pengelompokan kalangan, derajat, ras, dan ekonomi yang tidak merata. Usulan yang kami usulkan pada konsep mixing adalah pertama, menata sebuah kawasan yang derajat sosialnya tidak dibedakan dari kalangan bawah sampai atas atau berbaur sama. Yang kedua adalah tata guna lahan mixed use. Yang ketiga, parcel atau blok-blok pada kawasan ditata tidak berdasarkan zoning. Nah, berikut ada bangunan vacant atau kosong yang akan kami usulkan ke dalam konsep mixing ini. Yang pertama itu ada toko merah, yang kedua ada gedung singa kuning, yang ketiga ada gedung cipta niaga, dan terakhir ada gedung Dasaat Musim Konser, yang dimana 4 gedung tersebut merupakan grade B. Toko merah, dari bentuk bangunannya ini hanya mempunyai 2 lantai. Nah, dari bentuknya ini
kami mengusulkan ini cocok sebagai tempat perniagaan karena dapat menarik banyak orang karena bentuknya yang ikonik. Nah, untuk konsep dari toko merah ini bisa dilihat pada di lantai 1 dan lantai 2 yang merupakan kami mengusulkan bahwa tempat ini akan jadikan tempat yang ikonik yang dijadikan sebuah restoran. Karena gaya bangunannya yang terlihat dari luar dapat menarik perhatian orang. Bangunan dikonsepkan dengan mempertahankan bentuk asli pada eksterior dan untuk interior mengusung dengan konsep bangunan Belanda dengan ornamen jendela yang dengan khas gaya Belanda. Untuk gedung Singa Kuning, dari bentuknya yang mempunyai 2 lantai dan terkesan homey, cocok untuk sebuah tempat kumpul atau sosial atau sebuah restoran seperti toko merah. Jadi kami mendesain gedung Singa Kuning juga sebagai sebuah restoran atau tempat publik. Nah, untuk konsepnya ini, gedung Singa Kuning yang mempunyai luas lahan tidak terlalu besar juga cocok dijadikan sebuah restoran yang cukup ikonik sekaligus menjadi tempat berkumpul atau ruang komunal bagi para wisatawan yang berkunjung ke daerah kota tua. Konsep tetap menjaga keaslian fasad, eksterior, bangunan. Untuk bagian interior dibuat sedikit kesan mewah dan mengambil cuplikan gaya arsitektur Belanda. Untuk gedung Cipta Niaga, dari bentuknya ini mempunyai banyak jendela. Pada fasad bangunan, fungsi pembaruan yang sesuai adalah menjadikan bangunan ini sebagai fungsi sebuah kantor atau sebuah tempat perniagaan. Jadi bisa dilihat kami mengusungkan konsep mixed use yang lantai satunya itu ada retail yang dimana dan cafe dimana buat tempat publik, yang di lantai 2-nya itu ada buat kantor sewa. Lanjut ke gedung Dasar Musim Concern. Gedung Dasar Musim Concern mempunyai banyak jendela pada fasad bangunan. Nah, fungsi pembaruan yang sesuai adalah menjadikan bangunan ini sebagai fungsi sebuah kantor seperti gedung Cipta Niaga tadi. Tapi bentuk bangunan yang lumayan ikonik dan terletak di hook gedung ini bisa dijadikan sebagai bangunan yang bersifat publik seperti convention hall atau sebuah museum. Di sini ada 3 lantai dan kami mengusung konsep juga mixed use, yang dimana konsep satu itu merupakan sebuah hal publik yang bisa dirasakan oleh semua orang untuk mengunjungi bangunan tersebut. Dan untuk konsep lantai 2-nya itu merupakan kantor sewa yang bisa disewakan orang-orang untuk bekerja di kawasan kota tua. Nah, yang lantai 3-nya itu sebagai ruang konvensi atau ruang yang bisa diajukan untuk berkumpul atau melakukan hal-hal kegiatan lain. Nah, berikut dari draft master plan mixing pada konsep 3D. Di sini terlihat bahwa gedung Singa Kuning dan toko merah cukup berdekatan dan gedung Cipta Niaga dan gedung Dasar Musim Concern juga cukup berdekatan. Berikut merupakan desain yang toko merah yang kami desain sebagai restoran atau ruang komunal bagi para turis. Dan di bawahnya juga ada gedung Singa Kuning sebagai restoran atau ruang komunal bagi para turis. Gedung Cipta Niaga dan gedung Dasar Musim Concern. Lanjut ke konsep compacting. Jadi untuk analisis isunya itu, untuk compacting ini banyaknya lahan kosong yang masih menjadi tempat kumuh. Lahan kosong yang didiamkan akhirnya menjadi sebuah lahan parkir yang tidak teratur yang dapat mengganggu sebuah pemandangan pada kawasan karena lahan tersebut tidak dikelola. Yang kedua, ada bangunan yang tidak merata dan tidak fokus pada suatu bangunan. Imbas dari hal ini dapat mengurangi minat pengunjung. Lanjut ke usulannya, compacting yang diterapkan pada kawasan kota tua. Usulan yang diberikan ialah dengan mendesain fasilitas seperti halte ataupun shelter bus yang terdekat dengan bangunan sekitar agar dapat dijangkau dengan mudah oleh masyarakat yang ingin mengunjungi kawasan kota tua dan dapat diakses juga oleh pengguna jalan kaki dan juga untuk pengguna transportasi umum. Ya, terima kasih, sekian dari saya. Untuk slide berikutnya bisa dijelaskan oleh Saudara Farhan Fatur Rahman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Alvan Sutantio. Saya akan melanjutkan presentasinya. Sekarang masuk ke bagian densifying.
densifying. Area yang diarsir berwarna ungu adalah tempat-tempat yang dibangun bangunan pada kawasan Kota Tua Jakarta. Sedangkan area yang berwarna hijau merupakan area terbuka hijau yang diperuntukkan untuk menyegarkan kawasan tersebut. Adapun perencanaan pengubahan fungsi bangunan kosong untuk dapat digunakan lagi sebagai suatu objek yang dapat memadatkan dan meramaikan dari suatu konsep TOD. Sebagaimana yang berada di samping, gambar di samping, yang berwarna ungu adalah bangunan dan yang berwarna hijau adalah ruang terbuka hijau, serta yang ditunjuk oleh garis kuning adalah gedung kosong. Analisis isu ekosistem densifying. Untuk kawasan TOD perlu sebuah kawasan yang rapat. Tingkat kerapatan di TOD cukup tinggi karena untuk menarik sebuah wisatawan ke kawasan untuk memakai transportasi umum dan tidak memakai transportasi pribadi. Adapun permasalahan yang terjadi di Kota Tua yang belum mendukung faktor densifying ini. Yang pertama adalah garis GSB yang besar membuat sebuah bangunan untuk membuat pagar pada batas GSB yang membuat antara pedestrian dan dalam gedung tidak terkoneksi. Kedua, banyaknya bangunan kosong yang belum difungsikan. Selanjutnya adalah usulan dalam densifying. Yang pertama, tidak adanya lahan atau bangunan kosong dalam kawasan tersebut. Yang kedua, membuat angka KLB dan KDB dalam kawasan Kota Tua lebih tinggi dari daerah non-TOD. Dan yang ketiga adalah peniadaan GSB. Berikut adalah gambar skematik densifying, di mana terlihat 4 bangunan yang akan didesain ulang, yaitu adalah Gedung Cipta Niaga, Gedung Dasaat Musim Concern, Toko Merah, serta Gedung Singa Kuning. Selanjutnya adalah alih fungsi bangunan. Gedung Cipta Niaga. Dari bentuk Gedung Cipta Niaga yang mempunyai banyak jendela pada fasad bangunan, fungsi bangunan yang sesuai adalah menjadikan bangunan ini sebagai fungsi sebuah kantor atau tempat perniagaan. Yang kedua adalah Gedung Dasaat Musim Concern. Dari bentukannya yang mempunyai banyak jendela pada fasad bangunan, fungsi pembaruan yang sesuai adalah seperti Gedung Cipta Niaga sebelumnya. Tetapi bentuk bangunan yang lumayan ikonik dan terletak di hook gedung ini bisa dijadikan sebagai bangunan yang bersifat publik, seperti convention hall dan sebuah museum. Kemudian Gedung Singa Kuning. Bentuk bangunan Singa Kuning yang hanya mempunyai 2 lantai dan terkesan homey, cocok untuk sebuah tempat kumpul sosial ataupun sebuah restoran. Keempat adalah Toko Merah. Bangunan ini mempunyai 2 lantai seperti layaknya Gedung Singa Kuning dan juga cocok dijadikan sebuah tempat kumpul sosial ataupun restoran. Tetapi karena warna bangunan yang ikonik, bangunan tersebut juga cocok menjadi tempat perniagaan yang dapat menarik minat banyak orang. Berikut adalah desain pembaruan Gedung Cipta Niaga. Kemudian adalah konsepnya. Kami memilih Gedung Cipta Niaga dijadikan sebagai bangunan mixed use, bangunan kantor dan area komunal karena mempunyai bentuk tipologi kantor yang ikonik dari segi eksterior bangunan. Penggunaan kaca atau bukaan dari bentuk asli tidak dihilangkan dan dijadikan sebagai bukaan alami agar hemat energi pada bangunan. Pada lantai dasar bangunan diletakkan sebuah kafe dan retail untuk fasilitas sekaligus dapat didatangi dari setiap kalangan. Sebagaimana di atas ada gambar denah lantai dasar dan denah lantai 2-nya. Kemudian ada desain pembaruan dari Gedung Dasaat Musim Concern. Seperti terlihat pada gambar di samping adalah gambar perspektifnya. Konsep yang diambil pada bangunan Dasaat juga menggunakan konsep mixed use. Untuk lantai dasar diletakkan sebuah fungsi kafetaria yang bertujuan agar wisatawan
juga dapat memasuki dan merasakan bangunan ini. Lalu pada lantai 2 difungsikan sebagai kantor sewa yang bertujuan juga bangunan ini dapat mengumpulkan orang dari berbagai kalangan, seperti konsep mixing. Lalu pada lantai ketiga dapat disewakan sebuah gedung konvensi bagi warga atau wisatawan yang ingin mengadakan pertemuan di kawasan wisata Kota Tua Jakarta. Kemudian desain pembaruan dari gedung Singa Kuning terlihat perspektif dan tampak depannya. Konsep gedung Singa Kuning yang mempunyai luas lahan tidak terlalu besar cocok dijadikan sebuah restoran yang cukup ikonik sekaligus menjadi tempat berkumpul ataupun ruang komunal bagi para wisatawan yang berkunjung di daerah Kota Tua Jakarta. Konsep tetap menjaga keaslian fasad eksterior bangunan dan untuk bagian interior dibuat sedikit kesan mewah dengan mengambil cuplikan gaya arsitektur Belanda. Kemudian toko merah. Yang terlihat pada gambar samping adalah perspektif dan tampak sampingnya. Konsep toko merah yang merupakan tempat ikonik dijadikan sebuah restoran karena gaya bangunannya juga yang terlihat dari luar dapat menarik perhatian orang. Bangunan dikonsepkan dengan mempertahankan bentuk asli pada eksterior dan untuk interior mengusung dengan konsep bangunan Belanda dengan ornamen jendela yang khas gaya Belanda. Kemudian prinsip shifting dan merupakan upaya untuk para pengunjung untuk datang tidak menggunakan kendaraan pribadi. Semua kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan kendaraan umum ataupun berjalan. Berikut fasilitas yang telah disediakan untuk destinasi kawasan wisata Kota Tua. Yang pertama ada sepeda, kedua pedestrian, ketiga kereta, keempat Transjakarta, kelima angkutan kota, dan yang keenam adalah ojek online. Dengan fasilitas umum yang disediakan bagi para wisatawan diharap dapat menjadi kawasan yang berorientasi pada moda transportasi umum dan tidak menggunakan kendaraan pribadi. Kemudian adalah analisis ekosistem dalam prinsip shifting. Yang pertama adalah lahan parkir kendaraan bermotor yang sembarangan yang mengganggu aktivitas pejalan kaki dan sarana seperti halte yang dapat memicu kemacetan. Yang kedua, masih banyaknya jalur digunakan untuk kendaraan bermotor dibanding transportasi umum. Dan yang ketiga adalah parkir kendaraan bermotor di depan gedung yang mengganggu koneksi antara pedestrian dengan gedung itu sendiri. Kemudian ada usulan dalam prinsip shifting. Yang pertama adalah lebih sedikit luas jalan diperuntukkan bagi kendaraan bermotor untuk memaksimalkan pedestrian dan jalur sepeda. Yang kedua adalah tersedianya parking point atau kantung parkir di kawasan Kota Tua untuk peralihan dari transportasi pribadi ke transportasi massal. Parking point terletak di dekat stasiun karena stasiun merupakan pusat dari transportasi umum. Dan yang ketiga adalah pelarangan dan peminimalan penyediaan parkir di depan gedung. Titik pertama parking point terletak di dekat dengan stasiun dan titik kedua parking point yang terletak dekat dari Taman Fathahillah yang merupakan ikon sangat terkenal dari kawasan Kota Tua. Denah parking point berukuran 800 meter kali 500 meter yang dapat menampung 3 jenis kendaraan bermotor yang bertujuan untuk pengguna kendaraan pribadi beralih ke kendaraan umum. Parking point pertama terletak dekat stasiun Kota Tua. Setelah memarkirkan kendaraan pribadi, bisa langsung beralih ke kendaraan umum seperti bis yang dimana halte tersebut terletak cukup dekat yang bisa dijangkau dari kurang lebih 500 meter. Parking point yang kedua
adalah di sisi bagian utara Kota Tua, dekat dengan Jembatan Intan, yang dimana parking point kedua ini bisa mengakomodir untuk bagian lain dari kawasan, serta memarkirkan kendaraan pribadi bisa langsung beralih ke kendaraan umum seperti bis, yang dimana halte tersebut juga terletak cukup dekat yang bisa dijangkau dari kurang lebih radius 500 meter. Berikut adalah draft master plan prinsip transit oriented development pada kawasan Kota Tua Jakarta, di mana area berwarna merah adalah bangunan bersejarah, area berwarna ungu merupakan bangunan kantor, area biru merupakan area perdagangan dan jasa, area kuning merupakan perumahan atau permukiman, serta area berwarna hijau adalah area terbuka hijau. Kemudian terdapat lingkaran berwarna merah yang merupakan parking point atau kantung parkir. Kemudian garis hitam merupakan jalur angkutan umum. Kemudian persegi berwarna biru yang merupakan halte dengan lingkaran biru merupakan radius halte tersebut. Garis kuning merupakan jalur pedestrian dan garis hijau merupakan jalur sepeda. Serta ada lingkaran berwarna hitam adalah bangunan kosong yang telah didesain pembaruannya. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.